Shalom. Kisah Para Rasul 18 ayat 9b. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Diperlukan suatu keberanian yang luar biasa untuk berdiri melawan tekanan yang semacam itu. Banyak bagian dalam Alkitab yang tidak menjadi masalah buat orang-orang seperti kita harus menolong orang miskin. Tidak ada orang yang setuju dengan itu. Tetapi ada 3 aspek dari pandangan hidup Kristen yang dibenci oleh dunia. Dan dalam ketiga itu, kebanyakan orang Kristen itu diem aja gitu loh. Berikut adalah 3 area dari kekudusan. Yang pertama yaitu kekudusan hidup. Tuhan mempunyai tujuan untuk setiap bayi yang belum lahir. Tuhan merancang hidup kita sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum orang tua kita dilahirkan, dan terlebih sebelum Tuhan menciptakan dunia ini. Mazmur 139 ayat yang ke-16 kata, "Matamu melihat sebelum aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Kita harus jadi suara bagi mereka yang tidak dapat berbicara untuk mereka sendiri, yaitu bayi yang belum lahir. 70 juta anak Amerika yang seharusnya ada di sini, seandainya mereka tidak diaborsi. Kalau kita mengaku Kristen, kita terus percaya bahwa setiap hidup itu kudus. Yang kedua, yaitu kekudusan hubungan suami istri. Hubungan suami istri hanya diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah. Hubungan suami istri adalah idenya Tuhan. Seks itu tidaklah kotor ataupun tindakan yang salah, tapi seks itu kudus. Maka itu di Ibrani 13 ayat yang keempat berkata, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi oleh Allah." Perintah Tuhan itu enggak pernah berubah. Seks sebelum menikah tidak dapat diterima di mata Tuhan. Hidup bersama tanpa menikah tidak dapat diterima tanpa Tuhan. Pacaran boleh untuk saling mengenal, bukan untuk grebek-grebek, bukan untuk aneh-aneh. Perjinan tidak dapat diterima Tuhan. Yang ketiga, yaitu kesucian pernikahan. Seorang laki-laki dan perempuan seumur hidup, itulah yang Tuhan kehendaki. Nggak ada cerai, nggak ada poligami, nggak ada poliandri ya. Banyak orang bertanya, kalau begitu kenapa banyak poligami di Alkitab? Nggak semua yang diceritakan Alkitab itu disetujui oleh Tuhan. Makanya berkali-kali disampaikan di sini, kalau Alkitab adalah kitab yang paling jujur, baik positif atau negatif dari apa yang cerita dalam Alkitab, dari tokoh-tokoh, nabi-nabi, dituliskan secara gamblang, gak ada yang tutup-tutupi. Kalau nabi itu juga manusia, bukan manusia setengah dewa atau bahkan dewa yang tidak bisa bersalah. Memang sulit untuk dipikirkan kitab apa yang mempunyai lebih banyak kekerasan, keserakahan, perzinahan antar saudara, dan pembunuhan di dalamnya daripada Alkitab. Jika demikian, mengapa kita menyebut Alkitab itu sebagai kitab suci? Karena Alkitab itu menceritakan kebenaran. Tokoh-tokoh di Alkitab berbuat salah seperti apa yang kita lakukan. Alkitab hanya melaporkan kehancuran kemanusiaan. Makanya itu Alkitab itu buku paling jujur di dunia. Gak ada yang ditutup-tutupi, gak ada backingan, gak ada apapun itu ya.
Tetapi Tuhan membuat pernyataan yang sangat jelas mengenai masa pernikahan. Tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikannya mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya bukan lagi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Bukan lagi dua, melainkan satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, tapi mereka itu satu. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, seperti yang dikatakan di Matius 19 ayat 4 sampai yang ke-6. Kalau sampai cerai berarti itu karena keras kepalanya manusia aja. Banyak persoalan di hidup ini di mana orang yang bermaksud baik pun dapat saling tidak setuju. Contohnya nggak ada rencana pemulihan ekonomi di dalam Alkitab, dan orang Kristen boleh tidak setuju tentang hal itu. Tetapi jika kita menyebut diri kita orang Kristen, kita perlu menyesuaikan diri kita dengan apa yang Tuhan katakan tentang kesucian. Dan kita harus mempunyai keberanian untuk mempertahankan hal itu, bahkan terutama jika itu bukan hal populer atau yang betul untuk dilakukan secara politik. See you and God bless you.